Cocok kali memang harusnya video ini naik tanggal 12/12 biar pas sama hari belanja nasional, orang-orang kejar-kejaran berburu persiapan Natal tahun baru, padahal uangnya pun tipis, belum gajian tengah bulan, THR pun udah nggak ada ya kan, tapi belanja gas terus. Tapi baru direkam tanggal 12 ya sudahlah, kapan niat disitulah naik. Jadi kenapa aku mau bahas uang? Karena beberapa minggu yang lalu adalah beberapa YouTuber kulihat, orang-orang yang pintar lah pastikan, dia bahas kenapa ya Gen Z itu susah untuk punya rumah gitu. Awalnya memang penjelasannya bagus lah menurutku. Dia ngasih tahu masalah supply demand, ada orang yang kaya raya beli rumah bukannya ditempati, disimpan-simpan. Terus ada orang yang beli rumah bukan satu atau dua, tapi beli satu komplek, disimpan, pas harga naik baru digas, jual harganya nggak masuk akal gitu-gitu. Ini memang jawaban yang paling masuk akal menurutku, bukan karena kau kebanyakan minum kopi. Cuman di akhir videonya ternyata kawan-kawan itu dia malah mempopulerkan aplikasi untuk investasi. Kan agak melenceng. Kenapa aku bilang melenceng? Kalau targetnya orang-orang yang nggak punya cukup uang untuk bayar DP rumah pun susah, tiba-tiba kau suruh orang itu untuk investasi, ya harusnya yang kau ajarin itu adalah cara menabung, bukan cara investasi. Kenapa? Karena kalau kau baca pun buku finansial, untuk investasi itu yang dipakai uang dingin, uang yang nggak butuh-butuh kali kau untuk bisa cair kapan aja. Harusnya kau kalau uangmu juga masih belum banyak kali, ya kau fokus sama tabungan darurat. Di buku finansial manapun kau baca, kalau penulisnya itu pakai otak, disuruhnya kau fokus untuk siapkan dana darurat 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dari pengeluaran kau, tergantung kebutuhan sama tergantung tanggunganmu, supaya kalau ada kondisi-kondisi kau harus mengeluarkan uang tunai cepat, langsung bisa cair. Reksadana kau itu, saham kau itu, seberapa banyak pun nggak bisa cair cepat. Butuh waktu 1-3 hari. Kalau kau mau cairkan hari Jumat, hari Senin baru cair. Jadi nggak bisa secepat itu. Sementara kalau tabungan uang, hari ini kau mau, 5 menit lagi cair. Kecuali karena banyak kali kau mau tarik, harus ke teller kau, harus ke bank. Itu lain cerita. Nah, persoalannya gini. Kalau dia membahas kenapa Gen Z susah beli rumah, memang alasan yang cukup masuk akal. Ya gara-gara harga rumah tadi udah nggak jelas, ya kan? Supply demand yang dibilang tadi lah. Cuman dia nggak ngebahas kalau si Gen Z ini pengeluaran-pengeluaran dia itu banyak yang gimmick. Kalau kau bayangkan, kenapa aku bilang pengeluaran banyak yang gimmick? Berapa banyak coba tumbler kau yang kau beli cuman gara-gara lucu? Orang itu kalau ngeliat barang lucu diketawain, bukan dibeli. Terus pengeluaran apa lagi? Pantang tak healing kau. Kalau memang uang kau udah cukup atau udah banyak, mau healing tiap minggu pun kau tiap hari nggak masalah. Ini nggak healing kau Sabtu Minggu, masuk kau lagi kerja hari Senin udah sakit lagi kepala kau. Kau kerja malah mikirin liburan. Nanti kau liburan, kau pikirkan kerjaan kau yang nggak selesai-selesai. Jadi kan siklus hidup kau cuma di situ-situ aja. Lingkaran setan hidup kau cuma perkara healing, pusing aja jadinya. Kayak gue bilang, bodoh itu jangan sempurna kali, sikit-sikit aja, tipis-tipis aja. Karena manusia itu sudah pasti ada bodoh-bodohnya. Perkara pengeluaran gimmick tadi kan, kalau dipikir-pikir, kenapa banyak kali pengeluaran Gen Z ini yang gimmick? Ya, salah satu faktor terbesar karena sosial media dan lingkungan aktivitasmu sebenarnya. Sosial media tau lah, nggak perlu dijelaskan gimana orang-orang yang pamer sosial media, orang-orang yang pamer gaya hidup di sosial media, padahal sebenarnya hasil minjam, ngutang atau sewa dan lain sebagainya itu ya urusan orang itulah. Cuman nggak bisa dibohongi kalau 95% orang di kantor kau pakai iPhone, cuman kau yang pakai Android, pasti kau kepikiran untuk beli iPhone. Kalau 95% orang di kantor kau itu pakai tumbler Sultan, Coxicle lah, Hydroflask lah, sementara kau masih pakai lock and lock atau Tupperware yang tutupnya bisa lepas, tutupnya lemes-lemes itu, pasti pelan-pelan kau akan kepikiran untuk beli tumbler Sultan tadi. Kalau dulu
lebih bisa dikendalikan keinginan itu tadi. Karena nggak gampang minjam uang. Kalau kau mau berutang ke bank pakai kartu kredit pun harus dicek gaji kau berapa. Kalau sekarang kan enggak. Pinjol-pinjol bawang itu pakai nomor handphone yang udah kau pakai belasan tahun atau yang kau pakai 5 tahun, 10 tahun, bisa langsung cair sekian juta, sekian belas juta. Mau beli iPhone kau bisa, mau beli tumbler kau bisa, mau jalan-jalan pun kau bisa. Bayarnya nanti kau pusing cemana. Sementara tahu sendiri kau pinjol itu bunganya nggak jelas. Lebih besar bunganya daripada yang dipinjam. Kadang yang kau pinjam 10 juta yang cair cuma 9 juta, yang kau bayar 15 juta, matilah kau melunasi itu nanti. Tapi itu tadi, ada permintaan, orang butuh foya-foya. Ya dikasihnya lah supply. Gak mungkin dia mau kehilangan kesempatan untuk merampas masa muda kau ya kan. Itu gak perlu dijelaskan lagi lah ya. Semua orang udah tahu kayak mana kondisinya sekarang. Tapi yang menurutku agak penting untuk dibahas, alasan yang ketiga sebenarnya agak-agak sedih. Selain karena masalah supply, demand, gaya hidup, dan lain-lain itu, alasan ketiga ini karena Gen Z nggak yakin sebenarnya sama kehidupan ini. Nggak ada kepastian. Orang itu mungkin berpikir, ngapain lah aku nabung banyak-banyak untuk DP rumah. Toh tahun depan DP-nya udah naik berkali-kali lipat. Udah lebih tinggi daripada inflasi yang 8%, 10%, 13%. Harga rumah bisa naik sampai 100% dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun. Uang yang dikumpulkan untuk jadi DP sekarang tahun depan udah nggak cukup. Ya udahlah, daripada capek menahan diri untuk makan hemat-hemat, toh uangnya nggak bisa nanti dipakai untuk sesuatu yang memuaskan diri sendiri, mending sekarang aja dipuaskan. Mending sekarang aja beli barang bermereknya, mending sekarang aja beli gadget terbarunya, mending sekarang aja jalan-jalannya, mending sekarang nonton konsernya gitu. Terus kalau ada yang bilang Gen Z gak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan ngopi, enggak. Bukan gara-gara kebanyakan ngopi dia. Gak seberapa yang kopi itu sebenarnya kalau dihemat-hemat pun. Kalau kau beli mesin kopi pun tetap aja pengeluaran, ya kan? Gak seberapa yang sebenarnya beli barang-barang lucu-lucu itu tadi. Cuman janganlah itu jadi kebiasaan. Aku nggak bisa melarang kau untuk melakukan hal-hal gimmick, nggak bisa keluaran kau healing kapan kau butuh. Cuman kayak yang aku bilang di awal tadi, fokuskan dulu sama menabung. Kau banyak-banyakin lah tabungan kau itu paling tidak, supaya bisa memenuhi kehidupan kau nanti 1 tahun ke depan. Karena hidup kan udah aku bilang nggak pasti. Sekarang kau memang banyak uangmu, enak gajimu bisa kau pakai untuk ini dan itu. Tiba-tiba kau kena layoff. Nggak kau lihat pergi-pergi yang tiba-tiba bubar setelah 12 tahun. Oh, pikirnya perusahaan setelah 10 tahun itu sudah anti bangkrut. Ternyata 12 tahun bubar dia. Belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba tutup. Jadi kalau kau jadi salah satu orang yang terdampak di perusahaan ketutup itu tadi, atau di layoff lah kalau misalnya nggak ada tabungan kau, mau gimana kau? Cari pekerjaan pun sekarang kan susah. Kebanyakan orang. Saingan kau udah makin banyak. Bukan cuman kawan-kawan kau yang di layoff, anak-anak baru yang gajinya lebih kecil dari kau pun banyak. Itu pun udah masuk jadi saingan kau. Jadi mau di mana lagi kau posisikan? Kalau ada tabungan bukan bisa kau pakai itu entah untuk bikin usaha kayak, untuk bikin apa kayak, pulang kampung kayak, kau untuk sementara di sana kau bercocok tanam, suka mulai mau ngapain. Tapi yang paling penting itu ada tabunganmu dulu. Ada kejadian apa-apa sama kau di sini sementara kau nggak ada gaji, bisa kau pakai. Nggak mau kau di sini berlama-lama, pulang kau kampung, bisa kau pakai, nggak menyusahkan orang tua kau di kampung. Itunya duluan. Setelah itu, kalau kau memang udah cukup dengan tabungannya, baru lo kau pikirkan masalah investasi. Suka mau investasi apa, yang penting tabungan kau itu dulu. Jadi besok-besok ditanya kau sama mamamu, adanya uangmu amang? Ada mak. Adanya uangmu untuk biaya nikahmu? Ada mak. Bisa kau jawab kayak gitu. Besok-besok ditanya kau sama mamamu, adanya uangmu amang? Ada mak, tenanglah, gampangnya itu. Pas dicek tabungan kau, angka nolnya pun cuma 3. Mau US dollar pun kau bilang kalau 3 cuma nolnya, cuma puluhan jutanya, itu nggak cukup itu untuk biaya hidupmu setahun. Itu lalu kau fokuskan.
Baru habis itu kau pikirkanlah masalah investasi. Aku nggak bisa melarang kau melakukan apa yang kau suka. Kebutuhanmu itu pasti ada alasan kenapa kau butuh itu. Pengeluaranmu itu pasti ada alasan kenapa kau harus keluarkan. Cuman pikirkan lagi lah, mau sampai kapan uangmu itu habis untuk hal-hal gimmick. Jadi segitu dulu lah untuk video yang sekarang. Merepet-merepetnya cukup sampai di sini. Kau like, subscribe, tekan loncengnya. Kita ketemu di video selanjutnya.